Halo guys. Ya. Yusallimu sagiru alal kabir wal marru alal qa'id. Assalamu alladzi la yatabakhkhar bil baridil lail. Lidzalik ajibu salami bil hamasah. Ini terlalu gemang enggak? Cek cek. Yang kedengar, yang belakang kedengar? Aman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada yang pertama kali pergi ke Masjid Ismu Yahya? Semuanya berarti Bang ya? Oh, ini muka-muka baru berarti. Oh, udah tua. Kalau setelah ini ada satu naik lagi bakal kayak gini lagi, datang lagi. Menunggu Husen. Ya. Alhamdulillah, semoga Allah panjangkan usia kita dalam hal ketaatan. Semoga Allah panjangkan usia kita dalam hal kebaikan. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dan bersaudarakan kita di surganya. Amin amin Allahumma. Karena kalau bukan cintanya Allah, kita, saya, teman-teman itu nggak bakal bisa bertatap muka, nggak bakal mungkin. Kalau bukan karena cintanya Allah, saya nggak bakal jumpa Abi En yang di samping saya, Ustadz. Saya nggak bakal jumpa dengan Ustadz Berry yang di samping saya. Padahal dulu niat saya pengen banget jumpa beliau, cuman momentumnya Allah kasih sekarang. Ini karena apa? Cintanya Allah. Makanya pernah dengar kalimat keren? Apa kalimatnya? Hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki dan takdir terbaik adalah apa yang sedang kamu jalani. Hadiah terbaik apa yang saya dapati hari ini? Nih, saya jumpa dengan beliau, saya jumpa dengan teman-teman. Allah permudahkan terbang saya, Allah permudahkan kendaraan saya untuk bisa pada datang ke Masjid Ismu Yahya. Semoga Allah memberkahi masjid ini. Semoga Allah panjangkan usia masjid ini. Semoga Allah jadikan peradaban ini peradaban yang tidak akan mati ditelan oleh zaman. Amin amin Allahumma amin. Karena doa itu teman-teman tahu bisa merubah sesuatu yang mustahil menjadi Dulu tahu globe, peta globe dunia? Dulu kan itu bentuknya warna hijau semua, tapi kenapa sekarang warna biru? Dulu globe itu penuh sama daratan, tapi berubah menjadi perairan biru semua. Itu karena apa? Satu doa pendek yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Apa doanya? Robbi inni maglubun fangtasir. Ya Allah, aku ngaku kalah, maka tenggelamkanlah umatku. Jadi tenggelam di situ mulailah banyak air yang dulunya dunia itu per 3 daratan, isinya adalah daratan, kemudian menjadi perairan. Gara-gara doa. Makanya jangan pernah sepelekan doa. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada, saya mau berdiri atau duduk? Karena saya sering lihat live-nya Ustadz En atau Bang Berry duduk, saya milih duduk juga. Beliau duduk terus kalau ngisi, saya mau duduk juga sambil nge-live. Nggak apa-apa ya, yang belakang kelihatan? Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Intan Permata di kota Madinah, Emas Permata di kota Mekah. Siapa lagi? Oh, ini memang dibuat panjang. Kayak gini ya dibuatnya. Oh ya. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Teman-teman kalau pernah baca buku Fihi ma Fihi, pernah? Itu kan sampai dikatakan alam semesta itu diciptakan asbabnya adalah karena ada Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Allah menciptakan laut yang dalam, Allah menciptakan samudra yang dalam, Allah menciptakan pantai yang tidak bertepi, Allah menciptakan langit yang indah, Allah menciptakan gunung yang tinggi dan kokoh, Allah menciptakan hutan yang begitu luar biasa indah. Itu karena apa? Li'annaka ya Muhammad, sebab karena Muhammad itu diciptakan. Dan teman-teman tahu langit itu pernah close friend, bro? Tahu close friend nggak? Friendzone? Friendzone tahu, bro? Sering ya jadi friendzone ya? Close friend tahu close friend? Tahu ya close friend ya? Satu ketika Allah itu pernah menjadikan langit itu close friend. Dulu iblis bisa masuk ke langit, malaikat bisa masuk ke langit. Tapi satu ketika momen Allah itu tiba-tiba menutup langit itu hanya bisa dimasuki oleh malaikat. Dan tiba-tiba tahu apa yang terjadi, teman-teman? Iblis ketika itu heran, kenapa kok Allah menjadikan langit itu menjadi close friend? Kok gue gak bisa masuk, padahal dulu termasuk makhluk yang dimuliakan Allah. Why? Akhirnya disitulah ada satu iblis yang paling besar atau komandan yang mengatakan, wahai para anak buahku, tolong cari di mana sampel tanah yang paling wangi berbeda dengan wangi-wangi di lainnya. Akhirnya ada yang pergi ke India, iblis, ada yang pergi ke Amerika, ada yang pergi ke Australia, ada yang pergi ke Bangladesh, ada yang pergi ke Pakistan, India. Semuanya dikelilingi, cuman ada satu di situ tanah sampel yang paling wangi berbeda dengan wangi-wangi tanah lainnya, yaitu tanah Mekah Mukarramah. Karena apa? Lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tanah Mekah Mukarramah. Dibawa sampel tanah tersebut, disampaikan kepada komandan iblis tadi, wahai iblis, wahai komandanku, inilah penyebab ternyata langit itu menjadi close friend. Langit itu ditutup. Bakal ada nabi yang lebih mulia, yang lebih hebat, yang kualitasnya lebih hebat daripada sebelum nabi-nabi sebelumnya. Bahkan teman-teman tahu, apapun yang berkenaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti termuliakan. Surah Toha ayat 12. Oh, udah kayak SDN belum? Surah Toha ayat ke-12. Apa kata Allah? Ini ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ketika engkau pengen berjumpa dengan saya, maka tolong lepaskanlah terompa kamu. Tapi ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah, ketika Isra Mi'raj, apa yang terjadi? Allah enggak mengatakan, wahai Muhammad, lepaslah sendal kamu. Enggak. Artinya apa? Allah itu ketika pengen berjumpa dengan Rasulullah, apapun yang berkenaan dengan Rasulullah, hatta sendal, even sendal yang dipakai Rasulullah, itu termuliakan. Allah enggak mengatakan, wahai Muhammad, lepaslah terompa kamu. Tapi cuma mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ketika kamu pengen berjumpa denganku di Bukit Muqaddasi Tuwa, maka tolong lepaskanlah sendal kamu. Artinya apa? Inilah kita sebagai umatnya Rasulullah yang pengen termuliakan, maka jangan pernah jauh-jauh dari sholawat kepada Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bisa sholawat Badar? Yang kayak gimana? Pancing. Yang salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah ala sin. Lanjut. Tawassa bismillah wa bil hadi idilillah bi alil ba. Alhamdulillah. Nyampe ya salawat kita semoga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Karena kalau kita pengen nyampe kepada Rasulullah enggak mungkin, tapi sampailah diri kita kepada para
Para sahabat itu gimana teman-teman saya, abang-abang semuanya itu kan karena iman keturunan. Beruntung karena ibu bapak kita adalah seorang muslim. Coba kalau ibu bapak kita orang yang di luar muslim, apakah kita masih beragama muslim? Belum belum tentu. Tapi kita semua sama adalah seorang pendosa yang hebat. Pendosa yang luar biasa, yang di dalam keramaian kita sok-sokan taat, yang dalam kesendirian kita sangat mesra dengan syaitan. Siapa? Kita. Kita. Makanya kata Allah apa di situ? Saya selalu mengamalkan ini teman-teman, apa? Al-Furqan 60. Apa kata Allah? Faula ika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang bisa menjadikan dosa yang dia lakukan, orang-orang yang bisa menjadikan dosa yang dia perbuat itu bisa menjadi pahala. Perbedaan kita dengan iblis itu 3, persamaannya 1. Persamaan kita dengan iblis itu 3, perbedaannya cuma 1. Apa? Iblis sama-sama dahulunya adalah penghuni surga, kita pun penghuni surga. Iblis itu melakukan satu kesalahan dan kita pun Nabi Adam melakukan satu kesalahan. Apalagi persamaannya? Sama-sama dimuliakan Allah. Dan apa perbedaannya? Ketika dihinakan oleh Allah, ketika dikeluarkan dari surga, satu perbedaan yang membedakan, akhirnya Nabi Adam itu malah dimuliakan dan iblis malah tetap terlaknatkan. Kalimat Rabbana Rabbana Zolamna Watarhamna Minal khosirin. Bukan Rabbana Zolamna angpusa. Tetaplah merasa pendosa, karena dari merasa pendosa itulah yang akhirnya kita dimuliakan. Oke, back to tema. Ada yang hidupnya punya banyak masalah? Ada yang mau ngadu nasib di sini? Siapa masalahnya paling berat? Saya kasih mic. Siapa yang masalahnya paling berat rasanya? Ada Ustaz Dayan, tenang. Ada yang masalahnya udah paling berat di sini? Ada yang laki-laki masalahnya udah kayak ya udahlah pengen bunuh diri gitu, ada? Udah di ujung akhirnya. Ada yang kayak gitu? Oh, ada ya. Tapi yang datang ke sini pasti punya bawa utang. Skripsi. Overthinking. Insecure. Ngapain insecure bro? Ada saingan, kita saingin. Kita itu kan adalah seorang pemenang, betul nggak? Betul, kita itu seorang pemenang. Ngapain kemudian ketika kita dilahirkan malah jadi tukang menyerah? Padahal dulu ketika kita menjadi embrio itu kan orang-orang berlomba-lomba. Samping kita ada yang berlomba, sebelah kanan kita ada yang berlomba. Tapi ketika apa yang terjadi teman-teman? Kita yang menang di garis finish, betul? Makanya kalau ada saingan kita betul. Apa ini insecure? Toh nasib kita itu sama-sama nantinya di ujung hayat kita. Mana yang menentukan kita, surga atau neraka? Tapi semuanya kita pasti bawa masalah ke sini. Dan saya itu bukan pegadaian ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Salah sebenarnya judulnya, bukan judulnya. Yang ngundang sebenarnya kalau orang yang pengen diundang sini adalah orang yang gak punya masalah. Saya juga masih punya masalah, tapi ngomongin bagaimana mengatasi masalah nggak itu? Masalah kan? Ya, masalah adalah masalah, betul. Cuman ada satu pelajaran yang menarik dari Syekh kami itu mengatakan sebenarnya kalau semakin besar masalah atau seberapa pun ruwet masalah yang kamu miliki, sebenarnya nggak terlalu payah atau terlalu sibuk kamu bagaimana menyelesaikannya. Kalau kamu memang udah nggak sanggup lagi, kalau memang kamu udah nggak sanggup lagi untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan badan kamu atau dengan tangan kamu atau dengan lisan kamu atau dengan kepala kamu atau dengan kaki kamu, maka cukup satu. Apa Baygon? Ya betul, siapa nyamuk. Maksudnya apa yang harus kita lakukan? Kalian pernah naik pesawat? Kasian. Bro, pernah naik pesawat nggak? Kayak mana ya bilangnya? Punya TV?
Atau ada YouTube nggak? Pernah nengok di mana keadaan kita masih kayak POV kita di atas, kemudian nengok orang-orang di bawah gitu. Pernah? Pernah lah kayak gitu ya. Atau teman-teman yang pernah naik pesawat, kadang-kadang kita suka buat instastory di bawah, nengok motor-motor kecil, pohon-pohon kecil, betul? Kadang-kadang kalau masalah udah besar itu kita cuman ganti sudut pandang kita. Sudut pandang betapa besar masalah yang kita miliki kalau kita dilihat dari POV langit, maka masalah itu menjadi kecil nggak? Antum kalau lagi di pesawat nengok orang di bawah itu kecil nggak? Pohon sebesar ini kalau dilihat dari atas kecil nggak? Masjid yang sebesar ini kalau dilihat dari atas kecil nggak? Kecil. Kalau kita melihatnya itu dari jalur langit. Kalau kita lihat dari bawah kayak gini, lihat gedung kayak gitu besar. Lihat pohon kayak gini besar. Sedang lah ya. Ditawar. Makanya apa yang pertama? Ganti sudut pandang kita, angle kita itu diganti. Kalau udah memang gak kuat lagi melakukan dengan badan kita, cuman ganti dengan sudut pandang kita. Itu analogi pertama. Analogi kedua, Syekh kita pernah cerita, kalau masalah kamu memang udah betul berat, ada Syekh itu kemudian datang seorang murid, datang kepada Syekhnya, dia mengatakan, wahai Syekh, ini luar biasa, masalah aku udah telanjur berat. Aku udah rasanya gak sanggup lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Maka bagaimana yang harus aku lakukan? Masalah dalam hidupku itu sudah semakin galau, sudah semakin terpuruk, sudah semakin pokoknya ruwet banget. Akhirnya Syekh tersebut membawa segenggam garam, dimasukkan ke dalam gelas, di situ ada airnya sedikit, disuruh minum. Disuruh rasanya apa? Asin. Kata murid tadi, wahai Syekhku, ini rasanya asin. Ini ada nggak? Nggak ada ya. Ini rasanya asin. Tapi kemudian Syekh tersebut mengatakan, begitulah masalah kalau jiwa kamu itu sempit. Tapi kalau di sebelahnya itu ada danau, kemudian dituangkan gelas air dan garam tadi ke danau, kemudian diambil lagi dan diminum kembali, apa rasanya? Masih asin atau enggak? Enggak. Maka kata Syekh tersebut apa? Kalau masalah kamu berat, masalah kamu besar, maka besarkanlah juga jiwa yang kamu miliki. Kalau kamu rasa masalah kamu besar, besarkan juga jiwa kamu. Agar kamu merasakan apa? Masalah yang sedang kamu hadapi itu tidak lebih besar daripada besarnya jiwa yang kamu miliki. Itu yang kedua, analogi kedua. Analogi ketiga, kadang kita pernah mikir matahari itu indah nggak kalau dipandang? Matahari indah nggak kalau dipandang? Silau, bukan matahari tengah hari, matahari senja. Suka lihat matahari senja? Kalau azan maghrib ke masjid? Kalau azannya udah maghrib ke masjid? Masih instastory. Hanya Allah yang tahu. Kacau. Padahal Pak, saya itu udah ganas. Apa ganas? Ganteng anak satu. Masih digoda. Kacau ya. Allah menciptakan matahari, kemudian di satu momen ketika udah di satu momen ketika Allah menyembunyikan matahari tersebut. Ketika Allah menyembunyikan matahari tersebut, apa yang terjadi? Suasana gelap, ada petir, turun hujan, tersambar kilatan, hujan, angin, badai, ribut. Betul? Semuanya berkumpul jadi satu. Tapi apa rahasia Allah ketika Allah menyembunyikan matahari? Allah pengen menunjukkan di situ satu makhluk yang kalau kita pengen melihatnya, kita harus melakukan fase, kita harus melewati fase yang mengerikan, yang menggelapkan tersebut. Apa makhluk Allah yang pengen Allah tunjukkan di situ? Pelangi. Bagaimana cara kita ingin melihat pelangi, sedangkan kita tidak melihat dulu hujan? Bagaimana kita pengen melihat pelangi, sedangkan kita tidak melihat dulu badai, kilat, petir, dan gelap yang mengerikan?
Maka kalau kita pengen melihat pelangi, kita harus juga melewati rasa yang pahit, kita harus juga melewati rasa yang gelap. Cuman kalau memang masalahnya udah di ujung tanduk, rasa kita udah nggak sanggup lagi, kita udah nggak tahu mau curhat ke siapa, punya teman curhat? Punya teman curhat? Kalau laki-laki jarang ya. Kadang-kadang kita curhatnya di bantal, bro. Betul? Sok-sok tegar. Tiba-tiba bantal basah. Iya. Pengalaman. Sampai di mana satu ketika kalau kita curhat sama manusia, itu biasanya cuma nguatin di dalam doang. Bro, gue udah gak kuat lagi, sabar ya, nanti Allah bakal ganti, gitu ya. Gimik-gimik padahal kita nggak perlu yang kayak gitu, udah. Kita pengennya apa? Duit. Enggak, healing. Sampai mana tadi? Teman curhat. Zat yang mana yang paling terbaik mendengarkan curhat kita selain Al-Imran 139. Udah kayak Bang En belum nih? Al-Imran 139. Catat adik-adik. Padahal ada ibu di sini mah, Bu. Catat ibu-ibu. Udah 139. Apa Allah katakan di situ? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Pertama Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu. Al-wahn itu kelemahan, al-huzn itu kesedihan. Al-wahn itu kelemahan letaknya di badan, dan al-huzn itu kesedihan letaknya di hati. Mana zat yang paling baik mendengarkan curhatan kita selain Allah? Orang itu kalau kita curhat ke orang cuman menguatin di dalam, al-huznnya doang. Al-wahannya nggak kena, tapi ketika kita curhat ke Allah, al-wahannya kena, al-huznnya juga nggak bakal ketinggalan. Apa yang kita tumbuhkan di situ? Rasa tawakal. Kalau kita udah memang nggak sanggup lagi terhadap masalah yang kita miliki. Satu sense di mana sense terbaik ketika Allah menceritakan satu skenario tawakal yang terbaik dan nggak pernah terwakilkan lagi setelahnya. Apa? Cerita ibunda Nabi Musa alaihissalam. Pernah dengar? Pernah kebayang besarnya Sungai Nil? Pernah pergi ke Mesir? Kasian kalian ya. Biayain lah. Tapi pernah lihat di video YouTube Sungai Nil segede apa? Pernah ya? Atau Sungai Kapuas deh, kebayang segede apa? Banyak emas. Banyak buah. Iya. Betul Bang, Sungai Kapuas banyak buah ya? Hah? Apa buah ke? Makan orang? Mbaknya mau jadi tumbal? Canda Mbak. Skenario terbaik yang Allah ciptakan tentang episode tawakal cuman dipegang sama ibunda Nabi Musa alaihi salam. Maka ketika itu Fir'aun memerintahkan karena bakal tahu ada nabi yang bakal hidup di zamannya, semua bayi di zaman itu bakal dibunuh. Tahu ya? Setelah itu apa yang terjadi? Terdengarlah oleh ibunda Nabi Musa alaihissalam. Ini gimana nih wahai Abi, bilang ke abinya, ini gimana anak kita baru lahir, anak kita masih bayi, bagaimana cara kita menyelamatkan anak ini? Itu masalah bukan? Masalah yang pertama anaknya bakal dibunuh, kemudian apa? Tawakal, dia cerita kepada abinya dan abinya menyarankan, wahai istriku, bagaimana kemudian kalau kita menghanyutkan bayi kita yang mungil ini ke Sungai Nil. Sungai Nil itu besar, luar biasa besar banget, bukan hanya panjang cuman juga
besar. Keraguan, kehancuran hati seorang ibu adalah ketika memisahkan dirinya dengan buah hati yang dia lahir. Kalian mau belum ngerasain, bro, kan belum ganas. Canas, cantik anak satu. Belum kan? Tapi betul bro, rasa ketika ibu itu dipisahkan dengan anaknya itu another level of pain bro. Betul nggak? Grammarnya betul nggak? Betul ya. Satu ketika ibunya tadi mengatakan ya udahlah kalau memang ikhtiar terbaik kita adalah ketika kita menghanyutkan anak kita, kita tutup dengan akar, kita hanyutkan di Sungai Nil. Itu ikhtiar setelah dia menyelesaikan masalah yang pertama. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia minta pertolongan kepada Allah. Tawakalnya apa di situ? Ya Allah, aku menitipkan anakku. Lihat kalimatnya, ya Allah, aku titipkan anakku, tolong jumpakanlah lagi aku dengan anakku. Setelah itu apa yang terjadi? Nabi Musa kecil dihanyutkan. Sampai kemudian Nabi Musa itu nggak melewati sungai yang harusnya dilewati air yang banyak, tapi apa? Dia berbelok dan ternyata beloknya sungai itu menunjukkan kepada tempat mandinya Asyah binti Muzahidin. Bapak siapa Muzahidin? Bapak kok Muzahidin namanya? Bapak kok? Tak bro. Asyah bin Muzahim. Siapa namanya? Asyah binti Siapa itu? Istrinya Fir'aun. Maka satu ketika dia mandi dan terlihat di situ ada satu yang mengambang, kemudian di situ diambil dan ternyata di dalamnya adalah Nabi Musa yang kecil. Dibawalah di situ, ternyata Asyah binti Muzahim jatuh hati pengen merawat Nabi Musa alaihissalam yang kecil. Dikatakanlah kepada suaminya, Bang Fir. Coba siapa nama Firaun? Tahu nggak lu pada? Siapa? Bang Un. Iya, suka-suka kalian Bang Un. Panggil kayak gitu kan sama istrinya Bang Un. Enggak keren, Bang Fir. Bangun. Bangau. Wah, kasihan Firaun udah disiksa, dihina di sini. Lanjut. Dia bilang sama suaminya, wah Bang Fir, dia bilang kayak gitu, ini ada anak lucu banget, saya pengen merawat kayak gitu, gimana caranya? Nggak boleh, semua anak bayi harus dibunuh, tapi ini cuma satu, namanya istri, kalau udah marah, bentul ya teh ya, kalau udah marahin Ustaz EN takut nggak? Takut bro, pasti ya Ustaz ya? Nggak juga, kayak gitu. Ya betul, kadang saya Apa? Enggak usah lah, enggak jadi lah. Betul, marah, bukan takut ya. Cuman karena bukan menghargai, bro, memang this is queen. Tahu queen, kalau queen di rumah itu adalah memang dia yang punya kerajaan itu. Udah dia akhirnya Firaun tadi mengizinkan, wah istriku silahkan, demi kasih sayang abang kepada kamu, silahkan. Ini Fir'aun bro masuk ke neraka. Wah sakit. Akhirnya diizinkan sama Fir'aun, diizinkan di situ. Setelah diizinkan, ya udah demi kasih sayang abang kepada kamu, silahkan kamu merawat anak ini. Saat dirawatlah di situ, ternyata Nabi Musa di dalam istana. Sampai satu momen di mana Nabi Musa itu merasa kehausan. Diberikanlah di situ asinya Asyah binti Muzahim dan ternyata ditolak. Akhirnya dibuat sayembara sebesar-besarnya. Siapa saja yang bisa mengasihkan Musa, maka dia bisa mendapatkan satu hadiah yang luar biasa dan dia bisa berkunjung kapanpun dan di jam kapanpun dia berkunjung ke istana. Akhirnya seluruh wanita di Babilonia ketika itu beramai-ramai pengen
ikuti sayembara menyusui Nabi Musa waktu kecil. Dan ternyata apa yang terjadi teman-teman? Skenario Allah, Allah menulis skenario terbaik dan Allah tidak pernah gagal dalam menciptakan takdir. Semua wanita yang ketika pengen menyusui Nabi Musa itu ditolak. Nabi Musa selalu menutup mulutnya, tutup mulutnya. ASI yang ini ditutup mulutnya, ada ASI yang ditutup mulutnya. Sampai satu di mana ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan ASI yang pengen dia asihi, yaitu ibunya tawakal dengan skenario terbaik ketika seorang ibu melepaskan anaknya dengan tangisan yang luar biasa, dihanyutkan anaknya ke Nil dan dimasukkan anak itu ke dalam istana. Allah jaga Nabi Musa dan Allah kembalikan lagi Nabi Musa ke pangkuan ibunya. Itu hadiah terbesar kalau kita itu betul-betul iya karena wudu wa iya kanas. Tawakal itu setengah dari agama, brother. Yang pertama kita disuruh beribadah, yang kedua kita suruh minta pertolongan. Udah itu, nggak usah banyak-banyak, cuman cukup 2 itu aja. Dan itu sudah cukup. Cuman kadang-kadang kita suka mikir nih, ya Allah, kenapa nih masalah? Kan saya sudah saya sudah tawakal, saya sudah istighfar, saya sudah bersyukur. Yang katanya kalau kita tahu, kalau kita bersyukur maka Allah bakal tambah syukur kita. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat kita maka Allah akan memberikan nikmat kepada kita, betul kan? Bakal Allah tambah. Cuman kenapa ketika kita sudah bersyukur, Allah nggak tambah nih nikmat kita kepada kita? Kata Ibnu Abbas, ketika Allah menurunkan 3 ayat yang berkenaan dengan amalan, maka amalan itu adalah perangkai. Dan kalau kita pengen mendapatkan khasiat dari amalan tersebut, maka kita harus menjalankan amalan perangkainya. Nyambung? Butek ya? Tapi nyambung gak? Gini, kata Ibnu Abbas, Allah menurunkan 3 ayat yang berkenaan dengan amalan. Amalan tersebut adalah rangkaian. Kalau kita pengen mendapatkan khasiat dari amalan tersebut, kita harus menjalankan amalan rangkaiannya. Nyambung ya? Jadi kalau kita pengen mendapatkan pohon, kayak gini deh. Aduh, kalian gimana sih? Ini pohon. Lihat teman-teman, itu pohon. Amalannya itu daun. Ketika kita pengen mendapatkan daun tersebut, kita harus melakukan amalan rangkaiannya, yaitu berupa batang dan nyambung. Mantap. Apa? Pertama, atiullah wa atiur Rasul. Kalau kita pengen taat sama Allah, maka kita harus taat kepada Rasul. Itu satu kesatuan yang nggak boleh dipisahkan. Pertama. Yang kedua, iqamus shalah wa itaiz zakat. Kita sholat, kemudian setelah sholat kita harus berzakat. Yang ketiga, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka amalan rangkaiannya apa? Kita bersyukur kepada orang tua. Kadang-kadang kan ini yang kita sepelekan. Kita udah bersyukur sama Allah, tapi orang tua kita sakitin. Gimana ceritanya Allah bakal memberikan nikmat kepada kita, sedangkan amalan perangkaiannya kita sakiti. Kadang kita nggak sadar, teman-teman. Kita nggak sadar. Ya Allah, kan gue udah bersyukur nih. Kok nggak dapet nikmat cashback daripada nikmat yang telah aku syukurkan? Karena kita nggak melakukan amalan rangkaian. Kalau kita pengen bersyukur kepada Allah, maka kita harus bersyukur kepada kedua orang tua. Ada satu amalan yang saya dapat dari Abiman, ayah Papaman atau Kiai Haji Lukman, dan beliau dapat ini dari Habib Anis. Kata beliau apa? Ada yang orang tuanya masih ada di sini? Salah pertanyaan. Ada yang orang tuanya udah nggak ada di sini? Yatim. Anak siapa itu ya? Muzahidi kan bapak aku. Tandai kok. Kaca. Oh sini. Mau kok adu lato-lato? Bercanda. Nggak tahu siapa yang di depannya ini. Hadiah motor nih bro. Kau berani.
Sampai mana tadi? Yatim. Ada amalan yang kemudian diamalkan oleh Habib Anis itu kalau orang tua kita masih ada, doanya apa? Ma, pa, doakan abang, doakan kakak seumur hidup abang. Jadi ketika mama atau bapak kita udah nggak ada, doanya masih tetap ngalir. Kalau kita minta doa setiap hari kan kadang-kadang susah, kadang-kadang satu hari pun nggak ada hubungan, nggak berhubung. Cuman apa doanya di situ? Ma, pa, tolong doakan abang dan kakak untuk kebaikan di seumur hidup abang atau di seumur hidup kakak, sepanjang hidup kakak, sepanjang hidup abang. Itu kunci dari Habib Anis yang udah saya amalin. Kadang-kadang kan kita kayak gitu bro, nggak melakukan amalan spesial tapi mendapatkan kebaikan. Pernah kayak gitu? Pernah. Itu karena apa? Doa ibu kita, tahajud ibu kita, tahajud bapak kita yang kita nggak sadar. Itu atmosfer yang mereka tuangkan ke langit dan akhirnya mendapatkan cashbacknya kepada kita. Kita nggak sadar. Sesimpel itu. Sesimpel itu kalau kita pengen bersyukur sama Allah, maka amalan rangkaiannya apa? Kita bersyukur dulu kepada kedua orang tua kita. Itu kunci dari Ibnu Abbas. Kemudian apa teman-teman di sini? Kadang Allah itu pengen memberikan hadiah cashback setelah kita bersyukur, tapi kadang-kadang kita sedang tidak ada di rumah. Tahu perempuan aplikasi yang mengerikan akhir-akhir ini apa? TikTok. Salah. Tahu jin oren? Setan oren tahu? Aisyah itu keranjang Shopee. Pernah suka nggak sih? Ada aplikasi Shopee? Ada. Pasti dong, nggak usah ditanya. Apalagi perempuan ya, dapat momen-momen Shopee kayak gitu. Shopee itu kan kayak gimana? Suka masukin keranjang, suka masukin keranjang, suka lucu masukin keranjang. Sebenarnya kalau suka lucu itu kan perlu cuman diketawain, nggak perlu dibeli. Cuman karena perempuan, wataknya perempuan, suka lucu masukin keranjang. Ya. Setelah itu apa? Belum di check out, tiba-tiba ditengok 2 juta. Pernah kayak gitu? Ternyata bukan istri saya aja. Nanti ya, tabungannya dulu. Nanti kalau udah nikah baru dikasih, ini tabungannya udah banyak nih keranjangnya, tolong check outin gitu. Itu Aisyah bro. Jadi sebelum nikah dia nabung keranjang. Waktu kita nikah ya Allah. Check out. Di hari pernikahan itu kita check out. Mantap. Perempuan, woman. Tahu skenario tentang masalah Shopee? Kadang-kadang kan Shopee kan kayak gimana? Suka masukin keranjang, suka like masukin keranjang, gitu kan ya? Dan itu, kalau kita udah tahu skenario masalah Shopee, makanya begitu juga dengan skenario kita kalau kita itu berhadapan dengan Allah. Gimana? Kadang-kadang katakanlah kita suka itu dengan analogi doa. Kadang-kadang kita doa, ya Allah pengen deh jadi Kak Aisyah. Enggak, canda. Ya Allah pengen punya motor Astrea. Ya Allah pengen punya Aerox. Teman gue udah nendang pintu dapat motor Aerox. Kok kita nggak dapat? Ada yang kayak gitu bro? Ada teman gue kayak gitu, nendang pintu dapat motor Aerox. Ya Allah, ini udah pengen motor Aerox, pengen motor KLX, pengen motor ini. Kadang-kadang kita kayak gitu kan kalau doa iseng aja, lisan kita berdoa, ya Allah pengen punya rumah, ya Allah pengen deh punya apa. Kayak gitu ya. Sama kayak kita kalau lagi di Shopee, ya Allah ini bagus nih, lucu nih, masukin keranjang. Kadang-kadang kita ada doa nih, ya Allah pengen ini, pengen itu. Itu udah sebenarnya masuk ke dalam keranjang. Sebagaimana analogi kita kalau kita belanja di Shopee. Maka bagaimana cara barang tersebut dipaketkan kepada kita? Kita harus membayar. Saya suka topi. Kita suka topi nih. Maka bagaimana topi ini nyampe ke rumah saya kalau kita nggak bayar? Nyampe nggak? Kita udah doa sama Allah, ya Allah pengen ini, pengen itu. Kalau kita belum bayar, maka barangnya diantar atau enggak? Mantap, COD, clash or duel, betul? Berantem kalian di rumah. COD betul sih, iya juga sih. Enggak lah, salah. Sama aja tetap harus bayar kan?
COD. Udah, kemudian apa yang terjadi kalau barang tersebut pengen dipaketkan, barang tersebut pengen di packaging, barang tersebut pengen diantar ke rumah kita oleh kurir, barang tersebut pengen doa kita tersebut pengen diantar oleh malaikat ke rumah kita, maka kita harus apa? Kita membayar apa yang kita harapkan. Kita membayar keranjang kita yang kita miliki. Kita membayar harapan yang kita langitkan. Bagaimana cara kita membayar? Kadang-kadang kita itu suka lupa untuk bersedekah untuk diri kita. Susah banget sedekah. Tapi teman-teman tahu, betul ya, saya tuh memang kalau lagi nggak ada apa-apa, ini semoga bukan bentuk kesombongan, salah satu amalan yang nggak pernah saya tinggalkan adalah sholat duha. Semoga bukan kesombongan, cuman sombong sih sedikit. Ya, cuman amalan yang gak pernah saya tinggalkan adalah sholat duha. Karena apa? Satu hari itu kata Rasulullah kita dianjurkan jangan pernah luput atau jangan pernah enggak untuk bersedekah. Bagaimanapun cara kita, persendian kita itu setiap harinya minta untuk disedekahkan. Maka sebisa mungkin saya itu sholat duha. Atau teman-teman kalau punya rezeki yang lebih, gunakanlah duit teman-teman atau uang teman-teman untuk membayar keranjang yang teman-teman harapkan. Membayar sedekah dengan jangan senyum. Pernah nggak dengar istilah orang kaya dari senyumnya? Bro, gue udah kaya nih gara-gara apa? Senyum. Tahu balasan dari senyum apa? Saya kasih contoh. Apa senyum? Apa balasan dari senyum? Senyum dari saudara kita. Nggak ada orang kaya dari senyum. Bro, gue udah kaya, udah punya Alphard gara-gara apa? Senyum. Wallahu alam ya, mungkin kalau ada yang jual senyumnya bisa aja. Tapi nggak ada. Apa yang kita harus bayarkan di situ untuk membayar barang kita diantar ke rumah kita? Kita harus membayar dengan sedekah dari apapun yang kita miliki. Dan hebatnya teman-teman, Allah itu ketika melabeli nominal harga yang ada di pasarnya, itu nggak harus sesuai kita bayar sebagaimana nominal yang tertera di situ. Contoh haulak masalan. Saya kasih contoh. Biaya umroh berapa? 30 juta. Apakah Allah harus kita bayar dengan 30 juta? Ya Allah, nih aku ada 30.000. Tolong titip ya Allah, semoga dengan 30.000 ini menjadi wasilah aku untuk bisa pergi umur. Cukup. Udah kayak gitu aja. Setiap hari terus kayak gitu sampai kita itu betul-betul dibayar cashback oleh Allah. Nggak perlu kita membayar 30 juta, 30.000 cukup nih. Kemana? Ke travel kena marah. Kena marah serius. Kalian bawa 30.000, nih 30.000 buat apa umroh? Kena pukul. Kemana masukinnya? Baitul Mal apa? Pondok digital. Betul sekali, pondok apa? Pondok digital. Baitul Mal pondok digital. Endorse. Enggak. Itu kalau kita punya duit, tabungin. Kemudian apa? Kita infakkan, kita sedekahkan. Bahkan kita pernah tahu, kita pernah dengar Syekh Ali Jaber itu selalu mengamalkan apa? Sedekah subuh, rajin 5.000, 2.000, 3.000. Kalau memang kita nggak punya apa-apa, ya Allah, saya udah nggak punya apa-apa. Untuk makan pun saya bingung, makan pun saya harus bakar batu atau makan apa, rebus air. Ada yang kayak gitu? Apa yang harus saya lakukan? Tadi balik lagi ke sedekah yang paling ringan yang harus kita jalankan. Apa? Senyum. Bagus. Salat duha. Jangan senyum mah gampang, bro. Kalau senyum bisa masuk surga, saya pengen orang paling pertama masuk surga gara-gara senyum. Tapi insya Allah sih, kalau memang senyum kita bisa mengantarkan kepada surga, insya Allah senyum saya dan teman-teman bisa memasukkan kita ke dalam surga. Senyum dulu dong. Dikira lucu. Oke teman-teman, terakhir. Oh, kecepatan. Belum ya. Maka kalau kemudian ketika kita barang itu sudah di packaging, katakanlah kita sudah diantar, kita sudah membayar. Ya Allah, ini saya sudah membayar ini. Ya Allah, saya sudah ini, saya sudah itu. Tapi kenapa barang yang saya pengenin itu belum sampai kepada rumah? Pernah kayak gitu? Pernah kita ngerasa kayak gitu? Ini sama kayak analogi kalau kita beli Shopee,
kurirnya udah datang ke rumah, tapi kita lagi nggak ada di rumah. Kemudian apa? Malaikat tersebut ketika membawa barang yang kita bawa, katakanlah ini ada hadiah umroh untuk si fulan, ini ada hadiah untuk si fulana. Tapi kemudian apa? Ketika malaikat itu membawa hadiah dari Allah, dia sebagai kurirnya, tapi mendapati kita sedang bermaksiat, kita mendurhakai ibu kita. Gimana barang tersebut pengen nyampe kepada kita, sedangkan kita mendurhakai ibu kita. Kita pengen minta kekayaan, ya Allah saya pengen kaya. Itu barang udah di packaging, barang udah diantar sama malaikat. Tapi ketika pengen diantar kepada kita, posisinya kita sedang apa? Makan risol. Wah kacau. Riba. Riba. Kita pengen apa lagi? Kita pengen kesehatan, udah di packaging nih sama Allah, malaikat udah nganter sebagai kurir di situ. Tapi ketika malaikat hampir mendekati kita, pengen memberikan apa yang kita harapkan, tiba-tiba malaikat menyaksikan kita sedang melakukan keburukan, kita sedang minum khamar. Gimana kita pengen sehat? Gimana barang paketan tersebut pengen sampai kepada kita, sedangkan kita posisinya tidak lagi di rumah. Teman-teman, kalau kita pengen barang tersebut sampai di rumah, maka pastikanlah diri kita pantas untuk ada di rumah dan pantas untuk memiliki barang tersebut. Ada doa yang bagus itu kayak gimana? Ya Allah, pantaskanlah aku untuk memilikinya. Kalian jarang kan doa kayak gitu? Ya Allah, pengen iPhone. Bro, teman kamu kalau lihat kamu itu pasti bakal ngiranya, itu HP ADHDC. Tuh kayak gitu. Karena apa? Kamu rasa ini kan orangnya nggak pantas untuk memiliki iPhone. Ya Allah, pengen apa lagi? Pengen sepatu Adidas. Teman-teman kamu bakal mengiranya, ini kan Adidas KW. Karena apa? Teman kamu mengira kamu nggak pantas untuk memilikinya. Tapi ketika kamu berdoa, ya Allah pantaskanlah aku untuk memiliki barang tersebut, maka insya Allah teman kamu nggak bakal pernah bilang, oh ini iPhone-nya HDC, oh ini barangnya KW-nya. Tapi apa doanya di situ? Ya Allah pantaskan, ya Allah pantaskan aku untuk bisa memilikinya. Cuman apa teman-teman, langit itu pandanglah sebagai langit, jangan pernah kamu pengen memeluknya. Kalau kamu rasa nggak sanggup untuk memilikinya, jangan. Jangan. Contohnya apa? Banyak, teman-teman bisa sendiri. Terakhir tentang Sayyidul Istighfar. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu, ketika kamu dihadirkan di situ langit dan bumi dan di tengahnya ada istighfar, maka pilihlah di situ kalimat istighfar. Ada satu kalimat istighfar yang diajarkan oleh syekh kita, kemudian beliau menukil ini dari Imam As-Suyuti. Beliau makamnya ada di Azhar, makamnya ada di Mesir. Siapa yang membaca istighfar ini, maka fa'aksiru malaha, akan diperbanyakkan rezekinya, akan diperbanyakkan hartanya, akan kemudian fawasi'u rizquha, akan diperbanyak juga, akan diluaskan juga rezekinya, dan yang terakhir akan dimudahkan dalam segala hidupnya. Mau? Ikutin setelah saya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum badi'us samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurumi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaihi. Hafal? Baca ini setelah subuh 3 kali. Maka kita, kata Imam As-Suyuti, kata Syekh kami, akan dipermudah dalam dia mengambil ilmu, akan diperbanyak rezekinya, akan diperluas juga hartanya. Terakhir, mau? Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum badi'us samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurumi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaihi.
Dan teman-teman tahu apa hebatnya daripada istighfar? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hebatnya istighfar, Allah selalu menyandingkan di situ yursilis sama alaikum midrara. Surah Hud ayat 52. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yursilis sama alaikum midrara. Di surah Nuh ayat 10, 11, 12 Allah mengatakan apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Sama, semuanya itu konotasinya berhubungan dengan hujan. Kenapa? Why? Ketika kita istighfar, Allah selalu menyandingkan di situ dengan hujan. Jawabannya di surah Ar-Ra'd ayat 17. Siapa yang tahu? Yang tahu dapat foto sama saya? Gak jadi. Surah Ar-Ra'd ayat 17. Nah, poinnya apa di situ? Allah mengatakan nauzubillah fasalat audiyatum biqadariha. Dapat? Kalian itu nyari nggak sih nengok malah nengok ke sini? Nyari. Allah mengatakan apa di situ? Maka mengalirlah hujan tersebut kepada aliran air sesuai dengan kadar lembah-lembahnya. Betul? Betul? Surah Ar-Ra'd ayat 17. Fasalat audiyatum biqadariha. Ini poinnya apa teman-teman? Ketika kita beristighfar, Allah selalu mengatakan turun hujan dari langit, turun hujan dari langit. Dan poin terakhir Allah mengatakan di surah Ar-Ra'd ayat 17, fasalat audiyatum biqadariha. Ketika hujan itu turun airnya, dia bakal mengalir ke sungai sesuai dengan debit lembah air tersebut. Pertanyaan kita kadang, kenapa rezeki yang Allah turunkan kepada kita itu selalu kecil, selalu dikit, debitnya selalu aja segitu-segitu aja? Karena kita tidak memperbesarkan debit air hujan yang kita miliki. Gimana cara kita memperbesar debit air hujan yang kita miliki yang Allah turunkan kepada kita? Perbesar juga wadah, perbesar juga apa ya, kayak gagal gitu. Bro, nangis gue. Tahu? Jadi setelah itu apa? Yang harus kita perbesarkan adalah perbesarkan juga debit air yang kita miliki. Perbesarkan juga wadah yang ketika Allah turunkan air hujan di situ yang harus kita miliki. Kadang-kadang apa? Kita selalu egois. Allah turunkan rezeki malah untuk diri kita pribadi. Wajar Allah turunin kecil, wajar Allah turunin segitu-segitu aja, karena yang Allah turunin sesuai dengan kadar yang kita miliki. Kalau wadahnya sesuai gelas, ya udah hanya untuk diri kamu sendiri, ya udah Allah turunin segitu. Tapi ketika Allah turuninnya untuk orang banyak, kamu debitnya kamu besarkan ini untuk orang banyak, untuk kemaslahatan umat, untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Semuanya kita dapati, untuk umat juga kita dapati. Maka disitulah debit air waktu habis. Sip. Guys, waktunya sudah habis, guys. Ya, bercanda pengen dimarah. Maka perbesar juga debit air yang harus kita miliki. Istighfar, kemudian kita pahami kalau Allah udah nurunkan nikmat kepada kita, perbesarkan juga jangkauan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, ini engkau turunin 50.000, maka aku serahkan 30.000 ke kotak amal. Aku serahkan kepada anak yatim. Terus kayak gitu. Perbesarkan juga debit air yang kita miliki. Fasalat audiyatum biqadariha. Sampai enggak berapa jam di sini itu nyampe enggak ininya? Paham enggak sih? Apa yang harus kita besarin? Betul, wadah. Kan ngomong pakaian oversize. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian karena waktu udah habis. Akhirul kalam. Mohon maaf dari saya, sebenarnya masih ada lagi. Mau lanjut? Tidak, sudah telat. Merajuk lah, kau apa hubungannya sama aku? Dikiranya takut. Merajuk. Abang kau nih? Bukan kan? Oh om. Apa ya? Kawan main kelereng biasa. Makanya gitu, kalau sepantaran. Guli. Main guli. Tahu kelereng enggak kau? Tahu ya.
Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Allah menurunkan rezeki. Semoga orang-orang yang pulang dari sini Allah selesaikan masalahnya. Semoga Allah bantu lunaskan hutang-hutangnya. Semoga Allah angkat derajatnya. Semoga Allah lancarkan usahanya. Semoga pulang dari sini tetap juga berkumpul di dunia dan berjumpa di surga. Amin amin Allahumma. Akhirul kalam, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.